Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita insya Allah tidak lama, paling ya setengah halaman aja. Melanjutkan yang nomor 3 malam Jumat yang lalu belum hatam, yakni mengenai syurutul qasri, syarat-syarat qasar, bolehnya sholat di qasar menjadi 2 rakaat dari 4 rakaat. Kan jumlahnya ada ahada asyar, ada 11. Yang pertama ayyakuna sholah rubaiyatan minal maktubat, ya, mengingat kembali bahwa yang pertama syarat sah qasar, sholat yang di qasarnya harus yang 4 rakaat, tidak bisa yang 2 atau yang 3 rakaat. Yang kedua qasdu maudhi'in muayyanin, jadi ketika kita mau mengqasar sholat itu, atau yang boleh mengqasar sholat ketika tujuan perjalanan kita ini sudah jelas maksudnya kemana, ya, tidak ngikuti kaki aja maunya kemana, tapi memang tujuan sudah jelas. Oleh karena itu persyaratan yang kedua. Nah, yang ketiga yang kemarin kita bahas, ayyakuna safaruhu mubahan. Safarnya itu perjalanan yang kita tempuh hukumnya boleh, bukan laisa bi maksiatin, bukan perjalanan yang maksiat, yang durhaka kepada Allah. Nah, sekarang sebagai penjelasan dari bagian 3 atau nomor 3, wa aqsamul ma'asi min nahiyati jawazil qasri ay tarahhusi salasatun. Dan adapun pembagian maksiat min nahiyati jawazil qasri, ditinjau dari segi bolehnya mengqasar. At-tarahhus artinya adanya dispensasi, adanya keringanan, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Salah satu ada 3 bagian, ada 3 klasifikasi. Yang pertama awal adalah asin bisafar wa huwa alladhi ansha'a safaruhu min ajlil maksiyah. Yang pertama adalah asin, melakukan maksiat bisafar dengan bepergiannya. Wa huwa alladhi ansha'a safaruhu, yaitu yang telah melakukan safarnya, perjalanannya, min ajlil maksiyati, karena semata-mata untuk melakukan maksiat. Jadi ada kalanya orang bepergian ke suatu tempat, memang dari rumah, dari tempat dia mau berangkat itu sudah diniatkan untuk melakukan maksiat. Ada kalanya seperti itu. Hukumnya la yajuzu lahul qasru, la yajuzu tidak boleh lahu baginya al-qasru, mengqasar sholat, atau rahus, yakni adanya kemurahan atau dispensasi tadi. Illa idza taba, kecuali kalau dia tobat, wa baqiya min safarihi, dan masih tersisa dari perjalanannya aksaru min marhalatain, lebih daripada 2 marhalah, baru boleh diqasar. Jadi sekali lagi penjelasan bagian yang pertama ini adalah orang yang ketika dari rumahnya sudah diniatkan mau berbuat maksiat, katakanlah mau korupsi, atau misalnya mau judi, mau beli ekstasi dan yang lain-lainnya yang berbau maksiat kepada Allah. Maka bagi orang yang semacam ini, walaupun perjalanan jauh, kalau misalnya niatnya untuk maksiat kepada Allah dalam perjalanannya, jelas tidak dibolehkan untuk mengqasar sholat, walaupun perjalanan jauh. Namun di sini ada illa, ada istisna, ada pengecualian. Dalam Alfiyah dikatakan mastasnatil lama kama min yantasib wa badan nafin au kana fin tuhib itba'u mata sholawan siban kotok wa antami min ibdalun waqo. Ya, dalam bab istisna artinya ada pengecualian, bisa jadi dan bisa sah untuk mengqasar walaupun di rumah sudah niatkan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang bagaimana? Yakni iza taba, apabila di tengah jalan dia tobat,
Misalnya dia mau ke Makau, ya, tempat katanya judi di sana, tempat maksiat. Di perjalanan kira-kira di Singapura, dia kemudian sadar, wah ini kayaknya durhaka kepada Allah. Bagaimana kalau nanti malaikat Israel datang di tengah jalan, mati suul khotimah nih. Akhirnya dia tobat benar-benar. Wa baqiya min safari aksar min marhalatain. Sementara dari tempat tobatnya, di tempat sadarnya dia tengah jalan tadi, ke tujuan yang dituju masih lebih dari 2 marhalah. Kira-kira lebih dari 81 kilo perjalanan. Maka ketika itu masih diberikan kemurahan dispensasi boleh untuk mengqashar sholat. Kenapa? Kan sudah niat maksiat di rumahnya, ya, tapi kan di tengah jalan dia tobat dan perjalanan yang ditempuhnya masih ada atau lebih dari 2 marhalah. Maka ketika itu dibolehkan untuk mengqashar sholat. Ini yang pertama. Kemudian asani yang kedua, asin fis safar. Orang yang berbuat maksiat di dalam perjalanan. Wa huwallazi ansha'a safarahu fi mubahin. Orang yang melakukan perjalanannya dalam hal yang mubah, artinya yang dibolehkan oleh agama kita. Dia jalannya ke suatu tempat tidak maksiat yang dibolehkan. Walakinnahu aso, ya, walakinnahu aso fi asna'ihi. Akan tapi di tengah perjalanan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan sedikit menyinggung lafaz aso, ini di dalam bahasa Arab ini ada aso artinya maksiat, durhaka, ada aso artinya tongkat. Untuk membedakan mana antara aso dengan yang satu maksiat artinya dan aso yang artinya tongkat, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk membedakannya selain siakul kalam konteks pembahasan, juga dari lafaz asonya. Kalau misalnya alifnya alif yang berdiri panjang ke atas, aso setelah sodnya itu pasti artinya tongkat. Tapi kalau aso pakai ya muqaddarah atau alif muqaddarah kayak iya tapi tidak ada titiknya, aso yasi, itu artinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilihat dari lafaz. Di sini alifnya alif bengkok istilahnya, bukan yang ke atas. Maka terjemahnya yang pas adalah aso bermaksiat. Nah, jadi yang kedua ini dia bermaksiat di perjalanan. Dalam perjalanan ini sebenarnya yang dituju adalah mubah. Ya, misalnya seperti mau kemana Bapak atau Ibu, misalnya dijawab saya mau jalan-jalan ke misalnya ke Gunung Sindur atau misalnya ke mana gitu yang kira-kira tidak ada maksiatnya kepada Allah, artinya jalan-jalan biasa lah, ya, melihat sesuatu. Tapi misalnya di perjalanan dia maksiat kepada Allah. Misalnya di tengah jalan karena mungkin ada ya sesuatu yang menggiurkan sehingga matanya isinya larak lirik kepada yang diharamkan oleh Allah sehingga terjadi maksiat matanya. Nah, ketika itu bagaimana? Boleh enggak sholat qashar? Ya, dalam perjalanan yang cukup jauh. Di sini hukumnya yajuzu lahul qashru, boleh baginya mengqashar sholatnya, masih dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena memang dari rumahnya tidak ada niatan untuk maksiat, kan niatnya perjalanan mubah, perjalanan yang dibolehkan oleh agama. Cuma karena di tengah jalan aja ada godaan tadi, matanya maksiat, itu asal terus bertobat kepada Allah, maka boleh untuk mengqashar sholat. Yang ketiga, Bapak dan hadirin yang terhormat, atau yang terakhir dari masalah kaitan dengan masalah safar ini, asin bis safar bis safar, bermaksiat di dalam perjalanan, ya, dengan sebab bepergian bis safar dalam perjalanan.
wa huwa alladzi ansha'a safarahu fi mubahin, yaitu orang yang melakukan safarnya dalam hal yang mubah, yang dibolehkan oleh agama. Summa qalabahu wa jalahu lil ma'siyah fi asnai safari, kemudian dia menukarnya dan menjadikannya yang mubah tadi untuk perjalanan maksiat. Fi asna'i safarihi, di tengah-tengah pepergiannya. Hukumnya la yajuzu lahul qasru, tidak boleh baginya untuk mengqasar sholat. Illa iza taba, kecuali kalau dia bertobat. Payak suruh, maka boleh mengqasar sholat. Sawaun, sama saja, abakia, apakah masih tersisa, min safarihi, dari pepergiannya itu, aksaru, lebih, min marhalataini, dari 2 marhalah, am aqalla, atau kurang dari 2 marhalah. Jadi yang ketiga ini adalah orang yang bepergian di rumahnya, niatnya bepergian untuk yang mubah, yang dibolehkan oleh agama. Cuma kenapa di tengah-tengah jalan berubah pikiran, kok ingin melakukan maksiat kepada Allah? Apakah dia boleh mengqasar sholat yang 4 menjadi 2 rakaat? Nah, dalam hal ini hukmuhu la yajuzu lahul qasr, tidak boleh mengqasar sholat, karena niat di rumah mau perjalanan yang mubah, yang boleh, tapi di tengah jalan dibalik, artinya berubah pikiran malah untuk maksiat kepada Allah, maka tidak boleh mengqasar. Kecuali di sini illa idza taba, kecuali kalau setelah punya pikiran yang jelek tadi, yang busuk tadi, yang jahat tadi, kemudian dia tobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menyesal, ya. Nah, tobat itu kan kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihinnya, kalau hubungan dengan Allah langsung tanpa ada hubungan dengan hukukul adami, ada 3. Yang pertama, an-nadam, harus menyesali kepada apa yang dilakukan atau yang ya katakanlah kegiatan dalam hatinya tadi. Yang kedua, al-iqla, harus menghentikan dari perbuatan yang jelek itu. Yang ketiga, al-azmu alla ya'uda ilahi abadan, dia punya istilahnya kesungguhan yang mantap dalam hatinya untuk tidak mengulangi untuk selama-lamanya. Kalau hubungan dengan hukul adami ditambah satu lagi, kalau berupa materi, radul mazalim, harus dikembalikan, ya. Kalau misalnya lautan dipagar, ya, maka harus dikembalikan lagi kepada yang punya laut, ya. Ke negaranya dicabutin semua. Tapi kalau berupa kayak mencaci maki, memukul dan sebagainya, al-afu, harus kita minta maaf. Nah, jadi kalau misalnya tobat di perjalanannya, yang setelah ada hati berbalik ingin maksiat tadi, kemudian sadar dan kemudian tobat, maka ketika itu boleh untuk mengqasar sholat. Apakah perjalanannya lebih dari 2 marhalah lagi yang dituju, akal atau kurang, tetap dibolehkan. Karena kan niat dari rumah untuk perjalanan mubah, dan walaupun di perjalanan ada pikiran ingin maksiat, tapi kan akhirnya tobat, maka oleh Allah, oleh syariat, oleh fikih dibolehkan untuk mengqasar, baik perjalanan masih panjang atau sudah pendek. Insya Allah nanti nomor keempat, qaunus safar li ghuradain sahih, ya, adanya perjalanan punya tujuan yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah malam, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.